Jadi basically sejarah desa gue menurut cerita tutur itu gini. Ada seorang dai datang entah dari mana, dia bikin patung kura-kura di desa ini dan dia dibunuh warga. Warga desa yang menyesal akhirnya masuk Islam dan ngerubah nama desa jadi Solokuro. Well, itu terlalu simpel dan gue nggak mau bikin video ini kurang dari 1 menit. Jadi kita panjang-panjangin, yeah. Desa gue dulu itu namanya bukan Solokuro. Dan setelah kejadian itu baru dirubah jadi Solokuro. Dulu ada 2 dusun namanya Jalak sama Sangan dan akhirnya bersatu. Dan penyatuan kedua dusun ini dan penamaannya menurut cerita tutur lagi itu erat kaitannya sekali dengan yang namanya persebaran agama Islam di Jawa. Ada seorang dai, entah dia datang dari mana. Ada yang bilang dia muridnya Sunan Ampel, terus dia datang dari Solo. That's why we call our desa Solokuro. Dan saya rasa itu nggak masuk akal dari saya mikirkan saja, dan saya akan bilang bahwa dia adalah dai yang bahkan tidak seorang pun tahu namanya di zaman sekarang. Bahkan mereka cuma nyebut si dai ini dengan kata santri atau ya dai. Jadi kita nggak bakal bilang dari mana origin dia, kita cuma bakal bilang dia adalah dai. Pertama-tama dia datang ke Solokuro dengan misi tentu saja menyebarkan agama Islam. Dan orang Solokuro yang kala itu agamanya masih agama-agama lokal dan tercampur sama Hindu, Buddha. Ya, curiga dong. Ini orang siapa? Dia nggak melakukan puja ke Shiva ataupun ke Wisnu atau ke Brahma, ataupun dia nggak wujudnya kayak orang-orang Buddha. Tapi dia bukan orang Buddha. Siapa dia? Tentu aja orang Solokuro curiga banget sama nih orang. Ini orang siapa anjir? Datang-datang suruh kita masuk ke agama dia, dan seterusnya dan seterusnya. Si dai pun bikin strategi dakwah, salah satunya dengan cariin sumber air buat orang Solokuro dan juga bikin patung kura-kura, yaitu hobi lah. Sampai orang Solokuro pun terpikat nih sama nih orang. Wah, nih orang baik, jadi ya kita terima aja. Sampai suatu malam ada kejadian yang nggak bener-bener seru. Ya seru tapi nggak keren. Yakni ada seorang maling. Solokuro ketika itu malam-malam ada tung 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 tung, maling maling. Nah, warga yang bangun itu otomatis dong langsung ngejar si maling. Dan si maling itu lewat rumahnya si dai. Si dai pun bangun. Dan orang-orang Solokuro langsung saja mengira kalau itu adalah si dai, bahwa si maling adalah si dai. Tidak tahu diuntung orang luar maling di rumah orang. Gitu orang Solokuro pikirnya. Dan si dai pun cepat membaca ini. Orang Solokuro pasti ngira ini gue, dan akhirnya dia lari bawa peti. Nah, tambah kuat dong prasangka orang-orang Solokuro. Udah pasti nih langsung dari kejar si dai sampai ke arah selatan. Di alas-alas dia dikepung sama orang Solokuro, diinterogasi, dan akhirnya tidak mau ngaku. Dia pun dibunuh sama orang Solokuro dan dikubur di situ. Ketika orang Solokuro cek isi kotaknya, isinya cuma mushaf. Langsung deh orang Solokuro anjay menyesal. Dan akhirnya mereka masuk Islam dan melakukan acara pertobatan setiap tahun di tempat itu, yang sekarang kita kenal dengan nama makam santri. Oh iya, BTW soal tradisi kunjungi makam, ziarah ke makam si santri ini berlangsung selama ratusan tahun, sampai tahun 70-an menurut salah satu narasumber saya. Dan beliau sendiri yakin kalau cerita ini asli, walaupun detail-detailnya mungkin kurang benar buat saya sendiri. Terus akhirnya warga Jalak Sangan bersatu, gabungin 2 dusun mereka jadi satu desa yang namanya adalah Solokuro, batu kura-kura, yakni patung yang dibuat sama si dai buat menghargai dia lah ya. Karena ya kita udah berdosa bunuh orang gak bersalah. Terus ngomongin soal legenda tentang asal mula tempat di Solokuro, banyak yang ngaitin sama legenda cerita tutur ini. Jadi misalkan ada pasendangan di Solokuro atau tempat ada kolam lah ya. Ada 3 kolam di Solokuro. 3 kolam ini dikaitin asal mulanya sama si dai. Ada yang bilang kalau dia punya karomah dan akhirnya bangun itu buat dakwah gitu kan. Tapi ya simply itu nggak masuk akal, jadi ya
saya tolak aja. Terus ada orang yang saking skeptisnya sampai bilang kalau situs makam santri itu palsu. Itu sebetulnya bukan makam santri, bukan makam santri which mean literally makam santri. Itu cuma tempat yang secara accidentally namanya makam santri. Gitu aja. Tapi ya ini gampang saya tolak karena tentu aja tradisi mengunjungi makam si santri ini udah berlangsung selama ratusan tahun sampai tahun 70-an. Dan itu udah cukup banget buat jadi bukti soal ke makam santri ini.